Oke, assalamualaikum rekan-rekan. Selamat sore. Selamat datang kembali di channel saya. Mungkin setelah sekian lama baru update lagi. Dan kali ini update-nya bukan tentang ikan ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke intinya ya. Yuk disimak langsung. Iya, seperti yang rekan-rekan lihat ya. Kandang ini kandang sapi saya yang telah saya bangun sekitar 5 bulan yang lalu. Dan untuk ternak sapi, terus terang saya sendiri masih pemula ya. Saya dikatakan masih pendatang baru. Baru sekitar 1 tahunan lah saya pelihara sapinya. Untuk itu saya masih perlu banyak belajar dan belajar lagi di masalah peternakan sapi ini. Oh iya, kita bahas sedikit tentang kandangnya ya. Untuk kandang ini lebarnya sekitar 8 meter dan panjang dari tempat makan sampai ke belakang itu sekitar 3 meter. Dan untuk kapasitasnya itu bisa tampung 8 ekor sapi. Tapi kalau untuk sapi-sapi jumbo seperti ini ya maksimal 5 ekor lah. Dan bagi teman-teman yang mungkin budgetnya masih kurang, rekomendasi nih kandang seperti ini. Untuk bahannya 100% dari kayu dan papan. Ya paling untuk penambahan semen ya lantai dasarnya itu dicor. Untuk video ini saya ambil habis ngarit ya. Ya paling menghabiskan waktu tuh di kandang sekitar 2 jam lah. Dari ngarit, kasih makan, situ bersihkan kandangnya, bersihkan kotoran sapinya, terus dibersihkan lantainya, dimandikan sapinya sampai diberikan comboran. Ya itu sekitaran 2 jam lah untuk 4 ekor sapi yang ada ini. Terus terang untuk saya pribadi, saya hobi ya untuk melakukan hal yang seperti ini. Apalagi untuk memandikan sapinya itu. Jadi untuk rekan-rekan yang kalau tidak ada hobi di ternak sapi, jangan coba-coba, karena pekerjaannya ya bisa dibilang ada enaknya, ada nggak enaknya. Dan yang pertama itu harus sabar dan rajin. Untuk mengangkat kotoran sapinya ini ya paling 5 menitan lah, untuk digaruk dan dibersihkan seperti ini. Terus dimasukkan ke dalam argo dan dibuang di penampung. Kalau di kandang saya ini pembersihan lantainya itu 2 kali ya, yaitu pada sore dan pagi hari. Untuk pagi harinya itu ya paling lantainya saja yang dibersihkan, tapi kalau malam langsung dengan sapinya dimandikan. Pasti rekan-rekan bertanya, kok sapinya dimandikan malam? Ya, karena di sini untuk airnya itu jalan ya tengah malam, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Makanya sapinya itu dimandikan ya malam. Dan itu tiap hari ya sapinya dimandikan. Ini sapinya sudah pada makan semua ya. Untuk hijauannya itu ya yang paling sering dikasih makan itu rumput alang-alang yang masih muda ya, bukan yang sudah tua. Dan kebetulan hari ini saya potongnya rumput kuda ya. Untuk alang-alangnya ya mungkin besok, karena kebetulan rumput kudanya sudah pada tinggi di sebelah kandang sana. Jadi saya potongnya rumput kuda. Dan untuk ambil rumputnya itu saya bukan ngarit ya, saya menggunakan mesin. Kebetulan untuk ngarit saya nggak bisa bro. Untuk jenis sapi yang ada di kandang saya yang warna putih ini sapi ongol ya, 1 betina dan 1 jantan. Dan untuk yang ini jenisnya limosin. Dan yang hitam itu sapi Bali suntik ya. Untuk sapi betina ongol itu umurnya baru sekitaran
1 tahun lebih ya, belum sampai 2 tahun. Sedangkan yang sapi ongol laki-laki itu, yang jantan itu umurnya sekitar 2 tahun 3 bulan. Dan untuk sapi Bali yang hitam itu umurnya sekitar 2 tahun 8 bulanan. Dan untuk limusin sendiri ini umurnya sekitar 2 tahunan ya. Udah poel 1 dia. Kalau untuk bobotnya belum pernah ditimbang ya. Kebetulan di daerah saya juga untuk timbangan sapinya itu belum ada. Oke, lanjut kita ke pembersihan lantai dengan air. Setelah dibersihkan kotorannya, sekarang kita cuci lantainya. Kebetulan airnya sudah jalan, dan ini airnya langsung dari PDAM ya, cukup deras ya. Langsung saja kita bersihkan. Untuk pembersihannya ini ya paling memakan waktu 5-10 menitan lah untuk bersihkan lantainya. Terus baru dilanjut dengan kasih mandi sapinya. Nah, sekarang kita lanjut dengan kasih mandi sapinya ya. Untuk sapinya itu langsung dibersihkan saja. Untuk rekan-rekan yang bertanya apakah sapinya aman dimandikan tengah malam ya, lihat sendiri. Ini saya lakukan sudah hampir 1 tahun. Sapinya mandi malam terus. Insya Allah aman-aman saja. Yang utama itu kebersihan kandang dijaga, terus kebersihan sapinya juga dijaga. Dan saya kalau mandikan sapinya ini, yang saya paling perhatikan itu kuku kakinya sapi. Itu pasti saya bersihkan, saya siram, ganti soplotannya yang paling deras, dan saya siram bagian kakinya itu. Untuk rekan-rekan, sapinya jangan malas dikasih mandi ya, karena manfaat dari mandikan sapi itu banyak. Yang pertama kan terhindar dari penyakit. Terus untuk kutu sapinya juga itu jarang ada kalau untuk dibersihkan terus. Untuk kasih mandi sapinya ini ya paling saya menghabiskan waktu sekitar setengah jam lah untuk bersihkan sapinya, dikasih mandi sapinya gitu. Dan alhamdulillah sapi-sapinya itu sangat tenang dan senang sekali kalau dikasih mandi. Untuk di bagian sininya ya yang saya paling senang ya, karena memandikan sapinya itu. Di kandang saya juga ini saya ada buat 2 tungku ya untuk pengasapan, biar nyamuknya itu bisa hilang dan sapinya juga bisa tidur nyenyak. Untuk tungkunya sendiri saya buat di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi setiap harinya itu untuk tungkunya diisi dengan serbuk gergaji, yang kebetulan serbuk gergajinya itu saya ambil di mebel di sebelah, karena ampas gergajinya itu banyak sekali. Untuk di video ini sapinya saya mandikan tidak menggunakan sabun ya atau sampo. Biasanya saya menggunakan sampun itu atau sabun itu 1 minggu sekali. Dan di sini saya tidak menggunakan sabun ataupun sampo, cukup saya siram. Dan untuk setelah disiram nantinya itu biasanya saya menggosok badan sapinya itu menggunakan busa. Oh iya, untuk lantainya di sini itu saya cor ketebalannya sekitar 10 cm ya.
dan untuk sudut kemiringannya itu sekitar 5 cm sudut kemiringannya. Dan untuk campurannya itu 3:1 ya, 1 sak semen dan 3 sak pasir. Terus untuk tambahannya sedikit yaitu kerikil biar campurannya itu makin keras. Di bagian belakang juga saya menambahkan pipa paralon itu biar ketika sapinya kencing atau mengeluarkan urin, di situ urinnya bisa langsung lancar masuk ke dalam penampung urin. Untuk penampung urinnya itu saya buat sapu tank sekitar lebar 70 cm dan panjangnya itu sekitar 1,5 meter. Itu khusus untuk penampung urin. Di situ ada 2 lubang pembuangan. Yang satu pembuangan yang langsung masuk ke urin dan yang satu lagi pembuangannya itu langsung ke got di belakang. Jadi ketika ada pembersihan kandang seperti ini, itu lubang untuk tempat urinnya itu saya tutup dan saya buka lubang yang untuk pembuangan air biasa, limbah air untuk kasih mandi. Dan ketika selesai dimandikan, untuk pembuangan limbahnya itu saya tutup dan saya buka pembuangan lubang untuk urin sapi. Oke, setelah sapinya sudah mandi dan dibersihkan semua kandangnya, selanjutnya kita masuk ke pemberian comboran malam. Jadi untuk pemberian comboran ini saya berikan 2 kali sehari, yaitu ketika pagi dan menjelang malam sebelum tidur. Untuk comborannya sendiri, yaitu bahannya saya menggunakan dedak ya atau bekatul dan ampas tahu, terus dicampur dengan probiotik dan garam juga sama tetes tebu. Untuk pemberian comboran ini masing-masing sapi beda-beda ya. Kalau untuk sapi limusin, berhubung wadahnya kecil, jadi dia 2 kali tambah ya. Untuk bekatulnya itu dia 6 gayung dan untuk ampas tahunya bisa sampai 8 gayung. Sedangkan untuk sapi ongol yang jantan itu pemberian bekatulnya 3 gayung dan ampas tahunya itu 5 gayung. Itu hanya untuk sekali makan ya, sekali pemberian comboran. Sedangkan untuk sapi ongol yang betina dan sapi bali suntik itu dia paling 2 gayung bekatul dan 5 gayung ampas tahu. Untuk pemberian garamnya secukupnya ya, dan probiotiknya itu biasanya saya menggunakan 1 tutup botol. Terus untuk molasenya itu 1 tutup botol juga. Untuk comborannya ini ya paling 5 menit ya mereka habiskan. Untuk bekatulnya itu atau dedak di daerah saya masih sangat mahal ya. Itu per karungnya bisa sampai 170.000. Dan untuk 4 ekor sapi ini 1 minggunya itu bisa 3-4 karung ya mereka habiskan. Untuk ampas tahunya sendiri itu harganya sekitar 20.000 per karung, dan 1 minggu tuh bisa habis sampai 5-6 karung. Oh iya, mungkin untuk rekan-rekan yang belum tahu dan masih bertanya-tanya, maksudnya untuk kandangnya ini daerahnya di mana? Ini daerahnya itu di Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea. Bisa dibilang di Indonesia Timur lah.
Mungkin sekian dulu ya videonya rekan-rekan. Apabila ada pertanyaan atau saran, rekan-rekan bisa masukkan di kolom komentar ya. Ya, yang pada intinya suatu pekerjaan itu kalau kita jalani dengan ikhlas dan penuh kecintaan, pasti akan terasa ringan rekan-rekan. Ya, terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam menjalankan hidup. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, sampai ketemu lagi di video berikutnya.